Beberapa tahun belakangan ini, kira-kira 10 hari terakhir menjelang Lebaran, gerobak-gerobak berwarna putih akan muncul di berbagai sudut kota kami. Gerobak itu sama seperti gerobak pada umumnya, dengan roda karet dan pegangan kayu untuk dihela kedua lengan di depan. Hanya saja, gerobak itu ternyata berisi manusia yang sewaktu-waktu akan memunculkan kepalanya. Biasanya seorang ibu dengan 2 atau 3 anak yang masih kecil, dengan seorang bapak bertenaga kuat yang menjadi penghela gerobak tersebut. Karena tidak pernah betul-betul mengamati, aku hanya melihat gerobak-gerobak itu selintas-pintas ketika sedang berjalan merayapi berbagai sudut kota. Dari mana mereka? Dan mau kemana? Aku tidak pernah melihat gerobak-gerobak masuk kota. Tiba-tiba saja mereka sudah berada di tanah lapang, memasang tenda, menggelar tikar, dan tidur-tiduran dengan santainya. Apabila tanah lapang penuh, mereka menginap di kaki 5 dengan plastik menutup gerobak dan mereka tidur di dalamnya. Tak jarang juga aku melihat gerobak-gerobak itu berhenti di depan rumah kakekku. Aku yang menyaksikan hal tersebut sontak bertanya-tanya kepada kakek. "Kakek, siapakah orang-orang yang datang dengan gerobak itu, kek? Dari mana mereka?" Sambil menghela nafas, sedikit tersenyum, kakek melontarkan jawaban. "Oh, mereka selalu datang selama bulan puasa dan nanti menghilang setelah Lebaran. Mereka datang dari negeri kemiskinan." "Negeri kemiskinan?" "Iya, nak. Mereka datang untuk mengemis." Aku tidak melanjutkan pertanyaanku, sebab takut mengganggu kesibukannya dalam bekerja. Karena kakekku adalah seorang pejabat tinggi yang memiliki banyak sekali perusahaan. Tapi keping-keping pertanyaan berputaran di kepalaku. Maka setelah aku amati dari jauh, sepasang mataku menyorot tajam. Sepertinya anak-anak dalam gerobak itu tampak seusiaku. Namun bedanya, ketika setiap hari aku disibukkan dengan tugas-tugas sekolah, mereka hanya bermain-main saja. Ketika setiap hari aku membuka lembar buku, mereka jangan sekali-kali mendekati kere-kere itu. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka pikirkan tentang kita. Memangnya apa yang mereka pikirkan, kek? Coba saja kamu setiap hari hidup di dalam gerobak di luar sana. Apa yang akan kamu pikirkan jika dari kegelapan melihat lampu kristal di balik jendela, dalam kerumunan nyamuk yang berdenging-denging, melihat anak kecil berbaju bersih, makan es buah dan puding warna-warni waktu berbuka puasa? Aku tertegun. Apa maksud kakek? Apakah mereka akan menculikku? Atau mereka akan melompat masuk jendela dan merampas makanan buka puasa nanti? Selain kakek, ibu juga selalu memperingatiku untuk menjauhi orang-orang yang tidak dikenal. Ibu selalu menggandeng tanganku erat-erat apabila didekati manusia berbaju compang-camping. Sementara dari balik topi tikar pandan, topi mereka yang sudah jebol tepinya itu, selalu aku lihat mata yang menatap. Selalu aku lihat mata yang sepertinya menyimpan hasrat untuk menatap, untuk menyatap, atau bahkan untuk menyergap. Mata itu sangat sulit untuk diartikan. Tapi setidaknya sekarang aku tahu gerobak-gerobak putih itu datang dari negeri kemiskinan. Sebenarnya kakek tidak pernah menunjukkan asal mereka, tapi sepertinya dekat-dekat saja. Karena bukankah
gerobak itu dihela oleh seorang pejalan kaki. Namun, apakah benar mereka datang untuk mengemis? Aku tidak pernah melihat mereka mengulurkan tangan di depan rumah-rumah. Lalu kapan mereka mengemis? Hingga suatu hari, aku melihat nenek membawa 3 bungkus kresek hitam. Kresek itu besar dan penuh, entah apa isinya. Karena penasaran, aku pun bertanya kepada nenek. Nenek mau kemana? Membagikan makanan. Untuk siapa, Nek? Manusia gerobak. Manusia gerobak? Siapa itu, Nek? Sudahlah, kamu tidak perlu tahu. Nanti kakek marah. Sana belajar. Mendengar jawaban nenek, aku semakin penasaran. Mengapa kakek harus marah? Mengapa aku tidak boleh tahu? Aku pun mencoba berpikir dan menduga-duga. Ya, sepertinya aku paham. Setelah nenek memberikan makanan, sepertinya mereka memang tidak perlu mengemis untuk mendapatkan sedekah. Dan rasa-rasanya dugaanku menunjukkan tanda-tanda kebenaran. Sepertinya gerobak-gerobak itu akan semakin banyak sebentar lagi. Tampaknya orang-orang yang dianggap berkelebihan diandaikan dengan sendirinya harus tahu bahwa manusia dalam gerobak itu membutuhkan sedekah. Demikian pula manusia dalam gerobak itu. Mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka. Dan benar, dari hari ke hari, gerobak-gerobak itu semakin banyak, menjadikan kotaku ini semakin macet. Dan di tepi jalan, mereka memasang tenda-tenda plastik seperti berpiknik, yang semakin mengganggu pemandangan. Manusia gerobak itu bersikap seakan dunia adalah milik mereka. Sepanjang hari, mereka hanya bergolek-golek di atas tikar. Dan mereka merasa bahwa harus mendapatkan makanan tepat pada waktunya. Tetangga-tetanggaku sudah mulai jengkel. Suara mereka terdengar saling bersautan. Duh, kenapa sih ada manusia-manusia gerobak itu? Iya, mengganggu seperti benalu, mencemaskan seperti wabah. Tenang saja, mereka akan segera menghilang sehabis lebaran. Biasanya kan begitu. Kedatangan mereka seperti teror, seperti pelor yang siap membidik ketenangan kita. Lalu, push, 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 habis kita. Tenang saja, mereka kan hanya warga miskin. Mereka kan tidak punya senjata. Sebentar lagi akan menghilang sehabis lebaran. Tapi kali ini banyak sekali. Mereka seperti mengalir tidak ada habisnya. Ya memang kapan mereka tidak kembali ke tempat asal mereka. Mereka selalu menghilang sehabis lebaran, pulang ke negeri kemiskinan. Para tetangga tidak membantah. Mereka juga berharap ketika lebaran usai, manusia gerobak itu telah kembali ke asalnya. Pada hari lebaran, lebih dari separuh warga kota mudik ke kampungnya masing-masing. Dan pada saat yang bersamaan, gerobak-gerobak itu ternyata tidak berkurang, melainkan bertambah dengan kelipatan berganda. Mereka masuk kota entah dari mana. Gerobak-gerobak itu masih saja berisi anak kecil dan perempuan dekil, yang tentunya dihela oleh seorang lelaki kuat. Mereka berkemah dan menggelar tikar di sembarang tempat. Bahkan sebagian dari mereka telah masuk, merayap di tembok, lompat di pagar, dan hidup di dalam rumah-rumah gedung itu. Warga kota yang memasuki kembali rumah-rumah mereka terkejut lantaran manusia gerobak itu telah menduduki rumah tersebut. Makan di meja makan mereka, mandi di kamar mandi mereka, tidur di tempat tidur mereka, dan bahkan berenang di kolam renang mereka. Apakah mereka maunya hidup di dalam rumah-rumah gedung yang selalu mereka tatap di luar pagar dengan pikiran tak apa dan meninggalkan gerobak mereka untuk selama-lamanya? Kakek, mereka masih di sini, Kek. Padahal hari lebaran sudah berlalu. Mereka memang tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Bukankah mereka bisa kembali ke negeri kemiskinan? Ya, tapi
Negeri kemiskinan sudah terendam lumpur sekarang. Dan tidak ada kepastian kapan banjir lumpur itu akan selesai. Lumpur? Oh, sekarang aku mengerti mengapa gerobak itu manusianya terlihat amat dekil. Karena seluruh tubuh mereka seperti terbalut lumpur. Sehingga kadang-kadang mereka tampak seperti patung yang bisa hidup dan bergerak-gerak. Aku baru sadar betapa manusia gerobak itu memang sangat jarang berkata-kata. Mereka seperti patung yang berpasang-pasang matanya menjelma anak panah dengan 1000 makna. Mereka yang tiada punya rumah di atas bumi, di manakah mereka mesti tinggal selain tetap di bumi? Kakek merasa gelisah dengan perkembangan ini. Duh, bagaimana nasib cucu-cucu kita nanti? Apakah mereka harus berbagi tempat tinggal dengan kere-kere unyik itu? Katanya kepada nenek. Mas, siapa pula suruh merendam negeri mereka dengan lumpur? Kita harus menerima akibat perbuatan kita. Berani melempar jala, berani pula terjun ke telaga. Ini kan juga ulahmu. Heran, kenapa manusia tidak pernah cukup puas dengan apa yang mereka miliki? Kakek terdiam. Nenek menatap tajam. Dan aku semakin tidak paham. Aku tidak terlalu paham bagaimana lumpur dapat merendam negeri kemiskinan. Apakah maksudnya lumpur kemiskinan? Aku hanya tahu setelah hari Lebaran berlalu, gerobak-gerobak itu sama sekali tidak pernah berkurang. Tapi justru sebaliknya, semakin lama semakin banyak muncul di berbagai sudut kota entah dari mana. Menduduki setiap tanah yang kosong, bahkan merayapi tembok, melompati pagar, memasuki rumah-rumah gedung bertingkat, tidak bisa diusir dan tidak bisa dibunuh. Mereka benar-benar seperti anak panah yang siap membunuh keterangan orang-orang. Semakin berhamburan, mereka memenuhi rumah-rumah kami seperti virus yang menyebar dan menjalar kemana-mana. Aku semakin tidak paham dengan kotaku ini. Entah sampai kapan mereka akan tetap tinggal. Sepertinya mereka juga akan masuk ke rumahku ini. Atau mereka mereka akan tetap tinggal. Atau mereka akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur tuan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah jual kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah jual kami, padamu kami berjanji. Di negeri